Orang yang tidak berijtihad kemudian pakai perasaan, kayaknya ke sana nah kiblatnya, mantap di sana hati saya. Dia malu bertanya, tidak bertanya, kemudian dia berijtihad sendiri, tidak melakukan usaha, maka orang semacam ini dia mengulang sholatnya. Kalau seandainya kiblatnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita akan sampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang al-asal sifatus shalah, ya, kitab asal dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh besar, ulama besar, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Di sini Syekh masih kita pada masalah menghadap kiblat. Di sini Syekh membawakan beberapa hadis juga yang berkaitan dengan menghadap kiblat. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, wa qala Jabir radhiyallahu taala anhu, berkata Jabir radhiyallahu taala anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatan fa asabna ghaim fatharrayna wa ikhtalafna fil qiblah. فصلى كل رجل منا على حدة فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم وقد أجزأت صلاتكم. Berkata Jabir radhiyallahu taala anhu, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan atau berada bersama Nabi dalam sebuah pasukan tempur. Fa asabana ghaim, kemudian kami diliputi oleh kabut, ya, mendung yang sangat, ya, kabut yang sangat. Maka kami pun berusaha mencari arah kiblat. Maka kami pun berselisih, di antara para sahabat berselisih kemanakah arah kiblat. Maka masing-masing di antara kami sholat sesuai dengan prasangkanya, sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Kemudian salah satu di antara kami, ya, mereka menggaris, ya, di mana dia sholat tadi. Jadi kasih tanda di mana tadi dia kiblatnya menghadap, karena mendung kabut tidak melihat. Untuk mengetahui di mana kami kemarin sholat. Falamma asbahna, kemudian di waktu pagi, nadharna, dan kami pun melihat, ya, garis yang kami tandai tersebut. Maka fa idza nahnu shallaina ala ghairi qiblah, dan ternyata kami salat tidak menghadap kiblat. Dan kami pun menyebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi, kata Jabir, tidak menyuruh kami untuk mengulangi salatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad azza'at salatukum, sesungguhnya salat kalian telah sempurna, telah sah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sangat penting yang berbicara tentang masalah
kiblat, ya, salat menghadap ke arah kiblat. Hadis ini sebelum kita jelaskan matanya, hadis ini sebetulnya terdapat khilaf di kalangan para ulama hadis tentang kesahihan hadis ini. Pertama Bapak Ibu, hadis ini ya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan dari Jabir ada seorang rawi yang bernama Atha, ya. Atha meriwayatkan hadis ini dari Jabir. Kemudian dari Atha ada dua orang rawi yang meriwayatkan, yaitu Muhammad ibn Salim, kemudian juga yang meriwayatkannya Abdul Malik ibn Abi Sulaiman. Muskilah dalam hadis ini, ya, ini cukup aja insyaallah. Baik. Muskilah dalam hadis ini, ya, Anda bisa lihat di sana. Muskilah di dalam hadis ini, pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Salim. Muhammad ibnu Salim ini dikatakan oleh para ulama rahimahullahu taala, ya, dikatakan oleh para ulama rahimahullahu taala bahwasanya Muhammad ibnu Salim ini adalah seorang rawi yang wahin, rawi yang sangat lemah di dalam periwayatan hadisnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Di antara juga Imam Hakim mengatakan, saya tidak mengetahui keadaannya, kata beliau, apakah dia orang yang diterima hadisnya atau tidak. Maka dalam ilmu hadis kalau ada rawi semacam ini, dia adalah ya rawi yang sangat lemah. Ya, rawi yang sangat lemah. Kemudian dia tidak sendirian rawi ini. Ada rawi yang lain yang bernama Abdul Malik ibn Abi Sulaiman. Abdul Malik ibn Abi Sulaiman ini juga meriwayatkan hadis dari Atha. Yang ini disebut di dalam ilmu hadis penguat dari rawi ini. Tetapi ini juga rawi yang lemah. Sebagian ulama menganggapnya dia rawi yang sangat lemah, ditinggalkan hadisnya. Hadisnya. Sebagian ahlul ilm menganggap bahwasanya dia rawi yang lemah saja. Para ulama mengatakan dia lemah, kenapa? Sebagian ulama mengatakan dia adalah seorang yang majhul. Ya, seorang yang majhul. Majhul itu adalah rawi yang tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Maka sebagian ulama mengatakan dia adalah seorang rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis, sehingga dia tidak diterima riwayatnya di dalam hadis. Oleh karenanya sebagian ahlul ilm melemahkan hadis Jabir ini. Kemudian Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam hadis ini banyak syawahid, ya, banyak syahid-syahid yang meriwayatkan atau ada jarur lain dari sahabat yang lain. Ini sahabatnya siapa yang meriwayatkan? Jabir bin Abdullah. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Di antara sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Rabi'ah. Ya. Kemudian juga di antara sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Mu'ad bin Jabal. Tetapi subhanallah, ya, riwayat ya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, riwayatnya lemah, ya, hadisnya lemah karena di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Abu Ablah. Dia juga seorang rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Adapun riwayat Rabi'ah juga riwayat yang lemah, ya, karena di dalamnya terdapat adalah Asim, ya, orangnya jelek hafalannya. Kemudian juga hadis ini memiliki jalur yang lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, tetapi di dalam sanadnya ada Al-Kilbi, seorang yang sangat lemah.
Para ulama mengatakan hadis ini ya diriwayatkan juga ya, diriwayatkan oleh sebagian sahabat yang lain. Di antaranya diriwayatkan oleh Mu'ad, kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kemudian diriwayatkan oleh Rabi'ah. Taib. Di dalam hadis di Mu'ad ada rawinya yang lemah. Ada namanya Abu Abalah. Ini rawi yang lemah, ya, atau disebut dengan rawi yang majhul. Ya, majhul itu adalah tidak diketahui dalam ilmu hadis. Dalam hadis Ibnu Abbas ada di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Al-Kilbi. Ini dituduh orang yang mendustakan hadis. Kemudian di dalam hadis Rabi'ah, ya, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Asim. Dia jelek hafalannya. Ya. Syalbani rahimahullah ta'ala belum melihat jalur-jalur ini semua saling menguatkan, kata beliau. Sehingga hadis ini belum menganggap hadis ini terangkat menjadi hadis yang hasan. Tapi wallahu a'lam dari sisi ya pandangan lain, maka ini adalah rawi yang tidak bisa dikuatkan. Ini juga rawi yang tidak bisa dikuatkan. Ini juga rawi yang tidak bisa dikuatkan. Ini juga rawi yang tidak bisa dikuatkan. Tinggal jalur yang lemah ini, dan ini tidak ada penguatnya. Maka sebagian ulama seperti Imam Daruqutni dan yang lainnya melemahkan hadis. Tapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala memandang dari jalur-jalur ini bisa dikuatkan, dan ini masalah khilaf dalam ilmu hadis, ya. Jadi ilmu hadis itu ada khilafnya juga, bukan masalah fikih, ya. Ya, berbeda sudut pandang, sehingga wajar kalau ada ulama yang menghasankan, kemudian juga ada ulama yang melemahkan. Berbeda dari sudut pandang. Wallahu a'lam, saya pribadi condong hadis ini adalah hadis yang lemah, ya. Hadis yang lemah tidak bisa dikuatkan. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, ya. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama rahimahullahu taala kalau seandainya orang tersebut salat, ya, kemudian dia salah kiblat. Kalau Anda salat kemudian Anda salah kiblat, apakah Anda mengulang salat Anda ataukah tidak? Contoh misalnya pian datang ke suatu tempat, misalnya tempat yang asing, kemudian pian sembahyang di sana salah kiblat. Apakah kita mengulang sholatnya atau tidak? Dan itu sering kadang-kadang kita bertamu mungkin di rumah keluarga, kadang kita supan betakun kiblatnya di mana, ya. Kemudian kita beristihad sendiri, akhirnya salah kiblatnya. Ya, karena mengingat Masjid Samsat kayaknya lurus, kayaknya lurus dia. Ya, ternyata kita salah istihadnya. Taib. Hadis ini jadi kendali oleh para ulama bahwasanya orang yang salah di dalam menentukan arah kiblat, maka kata mereka tidak perlu mengulang salatnya. Tidak perlu mengulang salatnya. Tetapi sebetulnya harus diperinci. Pertama, seseorang, ya, dikatakan, ya, dia, ya, dikatakan orang tersebut salah kiblatnya, ya. Orang itu ketika dia salat salah kiblatnya, maka dilihat apakah dia beristihad ataukah tidak beristihad. Kalau dia beristihad di sini adalah dia menanya orang, berusaha mencari tahu arah kiblat, ya, berusaha dia pakai kompas dan yang lainnya, sekalinya kompasnya error dan misalnya, ya, dia berusaha sudah pakai istihad dia, ya, bertanya kemudian dikasih tahu ternyata salah, maka orang semacam ini tidak perlu dia mengulangi salatnya. Dan ulama berdalil dengan hadis ini. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak beristihad. Orang yang tidak beristihad kemudian pakai perasaan. Kayaknya kesana nah kiblatnya, mantap di sana hati saya. Dia malu bertanya, tidak bertanya, kemudian dia beristihad sendiri, tidak melakukan usaha, maka orang semacam ini dia mengulang salatnya. Dia mengulang salatnya kalau seandainya kiblatnya salah. Kemudian kondisi yang ketiga adalah ada sebagian orang ketika sembahyang kada ingat lagi kiblat. Contoh misalnya pian lahir di Banjar, lahir di sini, tapi pas besar kawin, ya, akhirnya keluar dari Banjar. Sudah 15 tahun meninggalkan Banjar misalnya, kemudian balik berumah sini lagi. Karena di luar sana mina sakit mata pencarian misalnya. Boleh pulang ke Banjar, ke tempat asal. Taib. Boleh ke tempat asal, ya. Ingat bahari kiblat ke arah sana, ya. Jadi rasanya gitu, tapi dia lupa.
Dia lupa, tapi dia dulu hidup di sini. Kemudian dia lupa arah kiblat. Akhirnya dia beristihad. Dia sholat ke sini. Rasanya bahar di sini sembahyangnya. Ya, dia tidak. Ternyata setelah itu salah. Ya, ini orang lupa arah kiblat. Bukan tidak tahu, tapi dia lupa arah kiblat. Apakah dia mengulang sholatnya? Kata para ulama rahimahullah ta'ala, orang semacam ini pun juga mengulang sholatnya. Orang yang lupa arah kiblat, kemudian ketika dia sholat, salah kiblatnya, setelah itu dia baru tahu, maka dia disuruh mengulang sholatnya. Walaupun banyak sholat yang dikerjakan, walaupun banyak. Maka dia qadha sholat tersebut. Ya. Maka ahlul ilm mengatakan, salah menghadap kiblat, itu tidak mutlak dia mengulang. Kalau orang itu sudah berusaha, berijtihad, maka tidak perlu mengulang. Kemudian, kondisi yang terakhir adalah orang yang bertaklid buta. Orang yang bertaklid buta. Bertaklid ini apa? Dia tidak mau berusaha, pokoknya sudah dia melihat ya apa? Ada arah, oh ini kayaknya ada arah kiblat sana sungai. Dia sembahyang. Padahal ternyata bukan arah kiblat. Iya, orang bertaklid buta. Maka kata para ulama, orang yang bertaklid buta juga dalam menentukan arah kiblat tanpa dia berusaha, berijtihad, juga disuruh dia mengulang sholatnya kalau seandainya dia salah menghadap kiblat. Wallahu taala a'lam. Kemudian Syekh Albani rahimahullahu taala beliau menyebutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis wal Ka'bah baina yadayhi qabla an tanzila hadhihi al-ayah qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram falamma nazalat istaqbala al-Ka'bah fabainama an-nas biquba'in fi salati as-subhi idh ja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailah Qur'an wa qad umira an yastaqbil al-Ka'bah ala fastaqbiluha wa kanat wujuhum ila Syam fastadaru wastadara imamuhum hatta istaqbala bihimul qiblah. Disebutkan ya, sesungguhnya disebutkan dalam hadis yang lain Nabi SAW ya, dalam hadis yang lain yaitu ya, hadis yang diriwayatkan oleh sebagian, yaitu hadis Anas, disebutkan dalam hadis Anas Nabi SAW pernah sholat menghadap Baitul Maqdis ya. Sedangkan Ka'bah berada di hadapan beliau. Jadi Nabi pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah itu ada berada di hadapan beliau. Sebelum turun ayat, kami telah melihatmu mengadahkan kepalamu ke langit. Maka kami palingkan kamu ke arah kiblat yang engkau sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke sebagian arah Masjidil Haram. Ayat ini turun untuk menghapuskan hukum menghadap Baitul Maqdis. Kemudian ketika turun ayat ini, istaqbalal Ka'bah. Kemudian Nabi pun menghadap Ka'bah. Pada saat itu ada sebagian sahabat yang sholat di Quba, sholat subuh. Kemudian datang seorang pemberitahu. Orang ini mengatakan, sesungguhnya tadi malam telah turun Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diperintahkan ya, beliau untuk menghadap Ka'bah. Hendaklah kalian menghadapnya. Kemudian sebagian sahabat tersebut wajah mereka menghadap Syam. Akhirnya pun mereka berputar ya, dan juga berputar imam mereka sampai mereka menghadap Ka'bah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita sebutkan tadi adalah hadis yang sahih ya. Hadis ini dikeluarkan oleh ya, Imam Muslim, Imam Bukhari ya. Ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang tidak perlu ditanyakan lagi sanadnya. Kalau hadis itu dikeluarkan Bukhari dan Muslim, sudah pejam mata aja hadisnya sahih. Iya, maka tidak perlu lagi ditanyakan tentang masalah sanadnya. Kalau ada mengkritik, ya orangnya yang salah. Kadang walaupun bukan ahli hadis, kalau hadis itu di Bukhari Muslim, dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, ada orang yang mengkritik, inya salah. Walaupun mereka ada ahli hadis. Iya. Ikam salah, ya, kembali lagi, ulangi lagi apa yang Ikam periksa. Ya,
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya turun ya, hadis ini berisi tentang penjelasan bagaimana dahulu kaum muslimin salat. Mereka dulu salat menghadap Baitul Maqdis. Sedangkan Nabi SAW beliau itu berkeinginan, ingin apa? Salat itu menghadap ke Ka'bah. Dan orang-orang Yahudi ya mereka senang kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis. Sampai-sampai sebagian orang Yahudi berkata, coba lihat, orang-orang muslimin, orang-orang muslim ya juga ya salat menghadap Baitul Maqdis ya. Menghadap Baitul Maqdis. Ya. Maka ya Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ayat ya, kata Allah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu, kata Allah Subhanahu wa taala, menghadap Masjidil Haram ya. Maka kemudian turunlah ayat ini, maka diperintahkan Nabi SAW menghadap Ka'bah ya. Nabi SAW diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Karena sebelumnya orang-orang Yahudi ya mengejek ya kaum muslimin karena mereka menganggap mereka adalah orang yang paling mulia sampai kata mereka kaum muslimin itu mengikuti syariat mereka. Itu anggapan mereka. Makanya ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan ya wa may yattaghir islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa ya mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima. Ya. Orang-orang Yahudi mengatakan kami adalah orang muslim. Berarti kami sama dengan ajaran Islam, kata orang Yahudi. Ya, tidak ada bedanya antara kami dengan kaum muslimin, sama kita. Ya. Karena kata mereka menghadap Baitul Maqdis dan seterusnya. Kemudian kata Allah, debatlah mereka, suruh mereka untuk berhaji. Orang-orang muslim itu berhaji. Kemudian kata orang Yahudi ya bahwasanya kami tidak diwajibkan berhaji. Maka tidak ada kewajiban bagi kami haji. Kemudian Allah turunkan ayat tentang kewajiban tentang masalah haji. Intinya, ketika Nabi SAW mengharap ke Baitul Maqdis, turunlah ayat menyuruh mengharap ke Ka'bah, turunlah ayat untuk memerintahkan Nabi menghadap ke arah Ka'bah. Ketika turun ayat ini, ya, pada saat itu sebagian sahabat ya ada yang di Kuba tidak tahu peristiwa turunnya ayat ini, sehingga mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai datang ada seorang pemberitahu bahwasanya tadi malam telah turun Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Maka para sahabat pun ya pada saat itu wajah mereka menghadap Syam, mereka pun berputar arah menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Dan ini peristiwa terjadi perpindahan kiblat yang terjadi di Masjid Quba. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini di dalam catatan kaki Syekh Albani rahimahullah taala menyebutkan banyak hadis yang berbicara tentang masalah hadis ini, riwayat yang begitu banyak. Tetapi yang jadi iskal Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian riwayat disebutkan di waktu salat asar. Terjadi perpindahan kiblat di waktu salat asar. Dalam sebagian riwayat terjadi perpindahan kiblat di waktu sholat zuhur. Sehingga ada 3 riwayat di sini. Ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar, dan ada yang mengatakan sholat subuh. Al-Hafidh Ibnu Hajar berusaha mengumpulkan bahwasanya kata beliau yang terjadi perpindahan kiblat ya yang di waktu sholat subuh adalah di Masjid Quba. Itu kejadian di Masjid Quba. Adapun yang terjadi perpindahan kiblatnya di waktu sholat zuhur itu terjadi di Masjid Bani Salimah, yaitu di Masjid Qiblatain yang sekarang. Adapun yang terjadi perpindahan kiblat di sholat asar itu terjadi di Masjid An-Nabawi. Ya. Maka kata Hafidh Ibnu Hajar terdapat 3 redaksi hadis yang menyebutkan sholat yang berbeda-beda. Kata Hafidh itu tidak ada masalah karena bisa jadi ceritanya ada 3 macam. Kejadian di Kuba, kejadian di Masjid Nabawi, dan kejadian di Masjid Bani Salimah atau di Masjid Qiblatain. Sehingga kejadiannya di waktu yang berbeda-beda.
Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini subhanallah, ini ada hadis yang sangat erat, banyak sekali faidah yang bisa kita ambil. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi ya, peristiwa tentang perpindahan kiblat ini dijelaskan oleh para ulama rahimahullahu taala. Yang pertama adalah sahabat itu orang yang luar biasa dalam mematuhi perintah Nabi SAW. Ya. Maka ya mereka ya cukup hanya datang satu orang saja memberitakan bahwasanya datang dari Allah dan Rasulnya, langsung mereka kerjakan. Anda lihat peristiwa di Kuba ini menghadap kiblat, ini bukan peristiwa sembarangan. Berubah kiblat ini bukan peristiwa sembarangan. Ya. Ini menghadap dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Yang datang ini satu orang, bukan Rasulullah, tapi sahabat. Pian bayangkan kalau di Masjid As-Salam pian sembahyang, kemudian ada ketua masjid kiblatnya salah, kiri pian masih lah, bukan ada mau. Ya, ukur dulu, ya, menghadap dulu. Kenapa? Karena tabiat manusia, ya, tidak mau terima sampai mungkin datang bukti yang begitu banyak. Ini dia sahabat ketika sedang sholat diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Ya, ini luar biasa ya. Akidah yang dimiliki oleh sahabat Nabi SAW dalam melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, tidak semua orang melakukannya. Sebagian kita kalau kadang-kadang salah di dalam sholat, solusi yang paling cepat apa? Membatalkan sholatnya. Ya, kalau ditegur misalnya sembahyang ya, atau ketinggalan satu rakaat, dia lupa, atau ketinggalan tasyahud misalnya dia lupa dan dia tidak tahu tata cara sujud sahwi, sebagian orang apa? Dikatakan pian ketinggalan tadi tasyahudnya. Dia tidak bisa langsung dia batal. Iya kah ketinggalan? Akhirnya dia ulangi salatnya. Karena tidak mudah orang melaksanakan perintah Rasulullah SAW dalam kondisi salat, dan sahabat itu dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya di zaman sahabat itu mereka tidak kenal istilahnya dusta. Tidak kenal istilahnya dusta. Kenapa? Karena mereka langsung menerima kabar yang datang. Berbeda dengan kita zaman sekarang, ya. Maka ya, orang zaman sekarang tidak langsung bisa menerima sampai dia mengetahui orang ini berdusta apa berkata benar. Di zaman sahabat itu tidak ada kenal istilah dusta. Maka mereka tidak pernah berdusta. Makanya ini kebaikan orang jahiliyah zaman dahulu. Jahiliyah itu emang peradabannya banyak yang jelek, tapi ada di antara adab mereka yang baik. Di antaranya itu adalah mereka terkenal dengan tidak pernah berdusta. Ya, mereka orang yang berkata benar, ya, berkata benar. Makanya di kalangan sahabat tidak pernah mereka berdusta. Ya, di zaman sahabat Nabi SAW tidak ada di kalangan mereka berdusta. Sehingga ketika datang perintah Nabi SAW, mereka langsung mempercayainya. Makanya kata para ulama rahimahullah ta'ala, sebagian ahli ulama mengatakan dusta pertama kali terjadi adalah ketika terjadi fitnah pembunuhan Utsman bin Affan. Walaupun sebagian ahli hadis mengatakan dusta itu setelahnya, bukan peristiwa pembunuhan Utsman. Ya, ini generasi tabi'in, bukan di generasi sahabat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Intinya pada masa Rasulullah itu tidak dikenal mereka berdusta. Sehingga pada saat itu tidak ada hajah, tidak ada orang butuh untuk mengumpulkan hadis, meneliti hadis, karena tidak ada orang yang berdusta di dalam periwayatannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga dari hadis ini adalah bahwasanya menghadap kiblat itu bukan perkara ijtihad. Tetapi menghadap kiblat itu adalah perkara pasti. Ya, seseorang harus memastikan dia menghadap kiblat. Bukan dia mengira-ngira, menakar-nakar, ya. Tetapi dia harus sholatnya menghadap kiblat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya gerakan yang banyak terjadi di dalam sholat itu tidak mengapa. Kalau ada hajah. Di dalam hadis ini sahabat Nabi SAW melakukan banyak pergerakan. Ya, mereka berputar 180 derajat. Maka mereka banyak melakukan pergerakan.
Maka kata para ulama, pergerakan di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat kalau ada hajat. Ya, kalau ada keperluan. Pada asalnya orang banyak bergerak, itu pada asalnya makruh. Kalau tidak ada hajat, ya, sebentar-bentar bujukan kacamatanya, ya. Kemudian sebentar-bentar dipucukkan pecinya, ya. Sebentar-bentar dia jubahnya. Kadang ada orang banyak melakukan, ya. Tangannya kadang mau beranai, ya, bergerak napa aja digerakkan, ya. Maka, ya, gerakan yang banyak itu pada hakikatnya itu memakruhkan di dalam sholat. Kalau ada hajat tidak ada masalah. Antum gatal digigit nyamuk misalnya, digaruk ada masalah. Karena ada keyakinan di sebagian masyarakat kalau geraknya 3 kali itu batal. Sehingga kalau bergaruk pun harus bertahap, 1, 2 berhenti. Karena sebagian orang demikian, berkeyakinan demikian. Padahal tidak masalah. Ya. Seseorang kalau gatal atau yang lain garuk aja, karena itu ada hajat. Kalau banyak tanpa ada hajat itu yang tidak boleh, ya, atau dimakruhkan. Kemudian yang kelima faedah dari hadis ini adalah bahwasanya, ya, kita, ya, ketika diberitahu kesalahan di waktu sholat, hendaknya kita mengerjakan apa yang diberitahu tersebut. Sahabat ini dikasih tahu mereka bahwasanya mereka keliru, mereka langsung mengerjakan. Maka kalau ada orang yang thiqah, ya, kawan pian bujuran, ya, orang yang dipercaya, bukan ketujuh main-main, ya, mengasih tahu bahwasanya pian salah sembahyang, maka langsung kita betulkan sesuai dengan arahannya. Ya, jangan pian mendebat. Ya, ya, kadang-kadang sebagian kita salah apa tadi aku apa macam. Kalau dia tahu Anda salah, kemudian dia mengasih tahu Anda di waktu sholat, maka Anda laksanakan instruksi tersebut. Ya. Maka ini yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya mendengar pembicaraan orang di luar di saat kita sholat itu tidak merusak sholat. Kadang kita sembahyang Allahu Akbar, kemudian ada orang kawan berbisik apa macam, kita sambil mendengarkan kadang-kadang. Iya, kadang sambil ada orang mendengarkan orang berbicara. Apakah itu rusak sholatnya? Tidak rusak. Sholatnya tidak batal. Kenapa kata para ulama tidak batal? Karena itu bukan pembatal sholat. Ya. Dan ini terjadi pada sahabat. Mereka mendengarkan apa orang yang berkata bahwasanya kiblat telah berpindah. Didengarkan oleh para sahabat Nabi SAW. Ini menunjukkan kalau kita sembahyang, ya, kemudian kita mendengar orang berbicara, ya, maka ini tidak membatalkan. Adapun istilah ya Pak Ustaz, kalau istilah sengaja tentu ini dimakruhkan karena menghilangkan khusyuan. Tapi kadang-kadang kita sengaja, ya, berusaha nak menghilangkan, berpendernya nyaring. Kadang-kadang kita berusaha menghayati apa yang disampaikan dia. Iya. Dan itu kadang-kadang tidak bermaksud. Maka ini kata para ulama tidak membatalkan sholatnya. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah dalam hadis ini juga adalah bahwasanya boleh mengajari orang walaupun dia di dalam salat. Boleh kita mengajari seseorang walaupun dia masih di dalam salat. Kita ajari dia, ada orang salah salatnya, rukuknya tidak benar misalnya, pian kurang rukuknya itu. Rukuknya harus kayak ini, boleh. Ya. Atau kita orang sembahyang misalnya takbiratul ihramnya salah misalnya, atau mengangkat takbirnya salah, kemudian pian tegur, ya, takbir ihram itu salah kayak ini yang benar misalnya. Atau Anda melihat orang itu duduk di waktu tasyahud salah misalnya, kemudian Anda tegur, duduknya ada kayak itu misalnya, Anda betulkan di waktu sholat, boleh kita menegur seseorang di waktu sholat, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat ini ketika mereka berada di Masjid Quba, mereka menegur, ya, sahabat yang keliru masalah kiblat tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara faedah juga di sini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya adanya nasikh dan mansukh di dalam agama. Adanya hukum itu yang dihapus dan yang terhapus, ya. Bukan berarti agama Islam ini berubah-ubah, tidak. Ya.
Bukan berarti ada hukum yang dihapus dengan sesuatu yang baru menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tidak. Tetapi adanya nasikh dan mansukh ini ada hikmah yang luar biasa. Pertama, kata para ulama, di antara hikmahnya kadang-kadang untuk menyesuaikan agar manusia siap dalam menerima syariat. Kadang seseorang belum siap menerima syariat, akhirnya diperbolehkan. Kemudian setelah mereka siap, akhirnya dihapus hukumnya, dan itu banyak sekali. Dulu ya diperbolehkan seseorang nikah mut'ah, kemudian dihapuskan hukumnya. Dulu diperbolehkan seseorang minum khamar, ya, kemudian dihapuskan pembolehannya. Dulu seseorang ya diperbolehkan sholat dalam kondisi berbicara, kemudian dihapus hukumnya. Ya, maka dalam rangka apa? Untuk menyiapkan manusia untuk siap menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah juga ya dari hadis ini adalah wajib kita itu menerima khabar ahad. Ya, baik dalam semua perkara. Ya, baik itu dalam perkara akidah, baik itu dalam perkara fikih dan semuanya. Karena ada sebagian orang tidak menerima khabar ahad. Khabar ahad itu yang membawa beritanya satu orang, tidak sampai mutawatir. Kata mereka kalau dalam masalah akidah tidak diterima, ya. Kalau dalam masalah akidah tidak diterima, ya. Dan pernah ya ada seorang Mu'tazilah, ya. Dia berkata bahwasanya tidak diterima khabar ahad di dalam masalah akidah. Adapun selain dalam masalah akidah kata mereka diterima. Kemudian ada orang yang i'tirad, ya, menyela ketika dia berbicara. Kamu sekarang ini berbicara tentang akidah Mu'tazilah. Ya, tidak boleh menerima khabar ahad. Sekarang kamu berbicara akidah kamu sendirian. Ya, berarti kamu juga tidak menerima apa yang kamu sampaikan. Ya, karena dia mengatakan tidak boleh menerima apa? Khabar ahad. Sedang dia berbicara akidah dia sendiri. Seharusnya dia bersama teman-temannya. Ya, tapi dia sendiri, maka pun saya juga tidak menerima apa yang kamu sampaikan. Maka khabar ahad itu diterima di dalam semua hal. Dalam perkara akidah, di dalam perkara fikih, perkara yang lain semuanya diterima. Karena ya hampir mustahil. Ya, karena hadis mutawatir itu sangat sedikit. Kalau orang mengambil hadis mutawatir maka banyak dalam perkara agama ini tidak bisa kita laksanakan. Ya, karena hadis mutawatir itu tidak sampai 1000. Ya, cuma 900 ke bawah, ya. Sedikit sekali hadis mutawatir. Karena kalau orang mengambil ya hadis mutawatir, maka banyak perkara agama ini tidak bisa kita laksanakan. Dan ini menunjukkan bahwasanya hadis ahad itu diterima, khabar ahad itu diterima dalam semua hal. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Taib. Kalau ada yang bertanya silakan. Okay. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Tadi mengenai hadis ahad tuh, ulun pernah mendengar bahwa sebagian ulama yang atau kebanyakan para ulama yang membolehkan kita mengambil hadis ahad sebagai akidah itu dalilnya adalah pengutusan Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib ke Yaman, kemudian Mus'ab bin Umair kalau tidak salah ke Madinah dulu tuh. Nah, ini apakah benar pendalilan yang dipakai oleh ulama ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa keutamaan dari Masjidil Aqsa dan apa anjuran-anjuran dari Nabi Muhammad terkait kita mengunjungi atau memperhatikan Masjidil Aqsa itu? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak Masjidil Aqsa. Baik. Pertama tentang masalah betul nggak pendalilan bolehnya mengamalkan hadis ahad berdalil dengan hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutus ke Yaman. Betul. Itu salah satu bentuk pendalilan. Karena Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman sendirian. Kemudian Nabi menyuruh faliyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Kata Nabi, wahai Mu'adz, hendaknya pertama kali yang kau dakwahkan adalah syahadah, yaitu kalimat tauhid. Ini perkara akidah. Dan Nabi SAW mengutus Mu'adz sendirian ke Yaman, dan itu betul. Itu salah satu pendalilan membantahkan syubhat orang yang menolak khabar ahad di dalam perkara akidah. Kemudian soal yang kedua berkaitan tentang masalah apa keutamaan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa salah satu dari 3 masjid yang diutamakan. Di antaranya salah satu 3 masjid yang boleh kita secara khusus mengunjunginya dalam rangka beribadah. Kata Nabi, la tusyaddidur rihal illa fi salasatil masajid. Kata Nabi, janganlah kalian mengkhususkan bepergian beribadah pada masjid-masjid kecuali 3 masjid ini.
Asalnya ulun kalau berangkat dari Banjar, safar misalnya, berangkat dari Banjar ke Palangkaraya, hendak mengunjungi masjid agungnya misalnya, dan maka beribadah di sana, maka ketika ini tidak boleh. Ya, seseorang mengkhususkan masjid tersebut. Atau saya berangkat ke Mesir, sengaja hendak datang ke masjid tersebut untuk dalam rangka beribadah mengunjungi masjid. Ya. Kalau sekedar untuk datang ke sana melihat-lihat bukan dalam rangka ibadah safarnya itu, maka tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Maka Masjidil Aqsa itu diperbolehkan. Kita dari rumah kita beristilah hendak ke sana, hendak beribadah di sana, maka itu diperbolehkan. Karena 3 masjid yang diperbolehkan semacam itu. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka ini salah satu keutamaan dari Masjidil Aqsa. Kemudian juga disebutkan ya, keutamaan Masjidil Aqsa yang lain adalah bahwasanya dia masjid yang lama ya. Masjid adalah masjid yang sangat lama dan masjid yang Allah Subhanahu wa taala katakan masjid yang diberkahi di sekitarnya ya. Dan Allah sebutkan ya bahwasanya Allah memberkahi di sekitar Masjidil Aqsa, dan ini salah satu juga keutamaan dari Masjidil Aqsa. Adapun dari sisi pahala ya disebutkan ada beberapa riwayat keutamaan Masjidil Aqsa, disebutkan sholat di sana 500, disebutkan juga sholat di sana 250 pahalanya, disebutkan juga semuanya sholat di sana 100. Maka banyak fadilah-fadilah yang menjelaskan keutamaan Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam. Yang nampak bagi saya pribadi bahwasanya hadis-hadisnya lemah. Ya, tentang pentasisan fadilah tersebut. Terus berapa fadilahnya Ustaz? Wallahu a'lam, bisa jadi fadilahnya lebih besar daripada itu. Bisa jadi lebih besar daripada itu, wallahu a'lam ya. Intinya Masjidil Aqsa salah satu 3 masjid yang agung di dalam Islam. Dia urutannya setelah Masjid Nabawi. Wallahu taala alam. Baik. Okay. Tadi ketika orang tidak mengetahui kiblat, terus dia tanpa ijtihad ternyata salah. Apa kesalahannya ini hanya membelakangi kiblat atau menyamping atau hanya serong sekitar 45 derajat? Apa 3-tiganya ini harus diulang Ustaz? Kemudian yang kedua, kan kita dianjurkan menyampaikan kepada teman apabila keliru. Kami pernah menyampaikan teman karena terlalu jauh dari sutra, sangat jauh. Kebetulan kami baca yang itu mendekati sifat salat Nabi yang diringkas Albani, merapat ke sutra, jadi minimal sejengkal. Begitu kami beritahu, marahnya luar biasa. Tapi ini di kalangan tuha-tuha, tapi tidak semua yang tuha. Tapi kalau yang muda-muda menerima, yang tua itu marahnya luar biasa. Padahal sudah kita atur cara bicara. Terus yang ketiga, kami juga pernah menyampaikan kepada teman, ini masalah merapatkan terlalu jauh, dia menjauhkan kakinya dari kaki teman. Terus tetap berkeras walaupun kita bawakan juga dalilnya, kita bawakan kitabnya, saya bawakan kitab Akhtarul Mursalin, tidak mau juga melihat. Saya bilang, jadi bagaimana Ustaz seperti ini? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah orang yang salah menghadap kiblat. Salahnya seperti apa? Salahnya kalau dia tidak menghadap arah kiblat itu sama sekali. Sebagaimana sudah saya jelaskan bahwasanya selama dia menghadap ya arah ya kiblat tersebut ya, walaupun tidak menghadap Ka'bah persis, dia menghadap arah timur misalnya, kiblat berada di arah timur misalnya. Yang penting dia menghadap ke arah timur. Selama dia menghadap ke arah timur, ini sudah selesai. Ya. Kalau dia menghadapnya kiblatnya berada misalnya di arah timur, dia menghadapnya arah barat, ya ini yang salah. Ya. Atau dia menghadapnya arah utara misalnya atau selatan. Tapi kalau masih dia mencong dikit, tapi masih berada di arah timur, sah kiblatnya. Tidak ada masalah. Ya tidak mengapa. Karena tidak mesti harus kena dengan Ka'bah itu sendiri. Wallah.
Yang kalau tidak kena, yang tidak kena tadi melenceng samping atau itu diulang. Ya itu diulang sholatnya. Kalau kondisinya tadi dia tidak berusaha untuk mencari arah kiblat. Kemudian yang kedua, bagaimana ya orang yang tidak mau mengamalkan misalnya mendekati sutra, tidak mau sholat dengan sutra, kemudian juga tidak mau merapatkan kaki. Pertama ini kembali pada permasalahan hukum sutra itu sendiri. Dia wajib apa sunnah? Kalau dia sunnah, maka tidak boleh kita ingkari orang yang tidak sholat dengan sutra. Jadi kalau ada orang sholat misalnya, dia tidak menghadap sutra, tidak sutra kemudian kita ingkari misalnya. Maka tidak boleh kita ingkari, karena itu dia adalah perkara sunnah. Itu sama seperti orang kada sembahyang sholat isya, sholat sunnah isya. Kita ingkari, kenapa kada sembahyang sholat sunnah isya? Jangan datang lagi ke masjid misalnya. Ya, maka itu sama sebetulnya kalau kita menganggap itu, kalau dia menganggap itu sunnah. Kalau dia menganggap itu wajib, maka boleh kita ingkari. Kenapa menganggap wajib? Kenapa kesembahyang enggak ada pakai sutra? Maka kembali kepada keyakinan seseorang tentang masalah sutra. Karena masalah sutra ini nanti kita akan ada nanti khilaf para ulama. Apakah dia wajib mengambil sutra dalam sholat atau hukumnya sunnah? Karena di dua perkataan ini ada dampaknya. Ya, dampaknya bagi yang mengatakan sunnah, bagi yang mengatakan wajib. Adapun masalah merapatkan kaki itu hukumnya wajib. Maka disuruh orang itu merapatkan kakinya ketika sholat. Ya. Dan sudah saya singgung, kita di awal kita berusaha merapatkan, imam juga berusaha mengatur untuk merapatkan. Adapun ketika sholat ya sudah, seseorang ya dia fokus pada sholatnya. Kalau dia melihat dia agak kemaju ya mundur ya. Maka dia tidak fokus lagi kepada orang lain, dia fokus untuk sholatnya. Wallahu taala a'lam. Baik. Nggih. Nasih dan mansukh ya, nasih dan mansukh karena ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah syariatkan sebuah hukum, kemudian hukum itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang hukum itu dihapus sama sekali, tidak ada diganti, kadang-kadang diganti dengan yang lain ya. Contoh misalnya hukum itu dihapus kemudian diganti dengan yang lain. Masalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu dulu menghadap Baitul Maqdis. Hukumnya dihapus. Dinasakh, dihapus. Diganti dengan apa? Menghadap Ka'bah. Contoh yang lain, dulu diwajibkan berpuasa Asyura sebelum datang kewajiban puasa Ramadan. Dulu kaum muslimin wajib berpuasa Asyura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapus kewajiban berpuasa Asyura, Allah ganti dengan puasa Ramadan. Ini nasih mansukh. Kadang ada hukumnya itu dihapus sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diganti. Ya, seperti khamar. Allah haramkan mutlak. Asalnya dulu tidak boleh sholat dalam kondisi dalam mabuk dan yang lainnya. Kemudian Allah hapus hukumnya sama sekali, tidak diganti. Itu disebut juga nasakh. Seperti nikah mut'ah juga. Dulu diperbolehkan kemudian dihapus hukumnya sama sekali, tidak diganti dengan yang lain. Ya, ini bentuk nasikh, dihapus kemudian tidak diganti dengan yang lain. Sama seperti dulu juga dikatakan awal pertama roda'ah itu diharamkan 10 roda'at. Pertama kali, kemudian dihapus menjadi 5 roda'ah, 5 dia menyusuk 5 kali isapan ya, 5 kali isapan. Dulu 10 kali isapan dikatakan itu saudara sesusuan. Kemudian Allah hapus hukumnya menjadi 5 kali isapan. Nah, ini contoh-contoh di antara nasih dan mansukh. Wallahu taala a'lam. Baik. Ya, ini rasa buju tuh apa dasarnya? Iya. Baik. Iya. Kalau seandainya ada pembenarnya, karena ada orang rasa bujur dia berdalil, ada orang peraga bujur padahal ada bujur. Ini dua hal yang berbeda. Maka kalau orang itu dia merasa benar karena ada dalil dari kompas ya, sekalinya kompasnya error atau apa macam misalnya, apakah dia mau langsung? Tidak, karena dia sudah berijtihad itu. Dia sudah berijtihad ya dengan kompas tersebut, ternyata salah ya. Maka dia tidak perlu mengulang salatnya karena dia sudah melakukan ijtihad.
Ya, kalau dia tidak berijtihad, maka itu yang tidak boleh. Itu yang disuruh dia mengulangi salatnya. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada pertanyaan, ada turnamen badminton berhadiah tanpa uang pendaftaran. Apa boleh ikut pertandingan tapi tidak ambil hadiahnya walau juara? Ini masalah khilaf ya, masalah musabaqah tentang ya boleh tidak seorang melakukan mengambil hadiah di musabaqah yang selain 3 ini. Kata Nabi, la sabaqa ila fi huffin au hafirin au naslin. Kata Nabi, tidak ada perlombaan yang boleh mengambil hadiah kecuali pada 3 hal. Kata Nabi sallam, ya perlombaan pacu onta, pacu kuda dan memanah. Ya. Kata Nabi 3 perlombaan ini saja yang boleh mengambil hadiah. Karena musabaqah itu adalah bil iwad, mengambil dengan hadiah. Para ulama mereka sepakat, ya, hampir ulama sepakat bahwasanya dikiaskan kepada 3 hal ini, manah, pacu kuda, pacu onta ini dikiaskan pada 3 hal ini yang berkaitan menunjang agama seseorang. Ya, karena 3 hal ini berkaitan dengan masalah jihad di jalan Allah. Para ulama mengkiaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, lomba hafal Quran, hafal hadis, ya, hafal mutun-mutun ilmiah dan seterusnya, maka ulama sepakat boleh mengambil hadiah, cerdas cermat dan semisalnya. Yang berkaitan dengan ilmu agama, ya, boleh mengambil hadiah, ya. Atau yang berkaitan dengan jihad, lomba misalnya karate, bertarung dia, menguatkan badannya, fisiknya, ini boleh. Ya, dia mengambil hadiah, ya, karena ini berkaitan dengan jihad. Adapun selain lomba-lomba yang tidak ada hubungannya dengan agama dan seterusnya, maka ini para ulama khilaf. Apakah boleh mengambil hadiah atau tidak? Setelah mereka sepakat kalau harta itu, hadiah itu datang dari pihak pelomba, peserta lomba, itu tidak boleh, baik yang syar'i ataupun tidak syar'i. Jadi kadang ada orang ikut lomba, dia bayar uang pendaftaran, ya. Dari uang pendaftaran itu dikumpulkan oleh panitia, sebahagian itu dijadikan hadiah. Ini ulama sepakat. Kalau diambil hadiah itu dari uang pendaftaran peserta, maka itu tidak boleh. Maka hadiah itu harus datang dari pihak ketiga, sponsor yang perlombaan tersebut. Nah, kalau hadiah itu datang dari pihak ketiga, apakah boleh perlombaan yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan agama ini mengambil hadiah? Di sini khilaf ulama rahimahullah taala. Sebagian ahlul ilm mengatakan tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan tidak boleh mengambil hadiah kecuali 3 tersebut, dan dikiaskan kepada yang tiga tersebut. Sebagian ahlul ilm mengatakan boleh, karena kata mereka yang dilarang itu adalah kalau dari peserta, sedangkan ini ada di luar dari peserta dan seterusnya. Wallahu alam, saya condong kepada pendapat ya yang mengatakan bahwasanya tidak boleh mengambil sama sekali kecuali pada 3 hal tersebut ataupun dikiaskan pada 3 hal tersebut. Ya, 3 hal tersebut. Ya. Maka itu yang saya yakini ya. Kalau ada sebagian orang berpendapat boleh katanya mengambil dari pihak sponsor dan yang lainnya, maka silahkan, dia pendapat dia. Tapi saya pribadi ya tidak meyakini itu sesuatu yang rajih. Ya, karena Nabi mengatakan la sabaqa. Dan la sabaqa itu sangat jelas. Ya, Imam Syafi'i punya perkataan yang indah di dalam menafsirkan hadis ini. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya kata Imam Syafi'i ma'ruf musabaqah itu adalah bil iwad, kata Imam Syafi'i. Karena kata musabaqah itu bil iwad, sehingga takwil dari pihak ketiga ya bahwasanya kalau itu dari peserta itu baru tidak boleh, ya, maka ini takwil yang keliru. Ya, takwil yang keliru. Karena Imam Syafi'i menafsirkan dengan tafsir yang sangat gamblang. Makanya paling bagus dalam masalah ini adalah berbicara masalah musabaqah adalah dalam mazhab Syafi'i, khususnya Imam Syafi'i menafsirkan makna musabaqah itu sendiri dalam hadis yang saya bacakan tadi. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Cukup? Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.